berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus. Amin. Nats yang membimbing kita pada kebaktian Minggu pagi ini terbaca dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17 berbunyi demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kiranya Roh Kudus menolong kita. Kita mengaminkan dan pemimpin kita dan memuji Tuhan dari pujian kita dapat jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengaku salah dan dosa kita kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Untuk itu, marilah kita berdoa demikian. Ya yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepadamu ya Bapa, bahwa di dalam hidup kami banyak sekali perbuatan dan tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak setia dalam iman yang benar. Kami tidak hidup dalam kasih yang murni terhadap seorang akan yang lain. Kami telah mementingkan diri sendiri dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa mengasihi kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta perbaharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Dan puji Tuhan dari kirim jemaat buku ayat 1 dan 2, kita layak diri.
menciptakan anak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita muji Tuhan dari Firman Jemaat 392 ayat yang pertama. Semoga bahagia yang teduh dapat dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cara hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian Markus pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-31. Semoga Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan dalam hidup kita di dunia ini. Kita memuji Tuhan dari Firman Jemaat 392. Betapa indah harinya, nikmat tebus, alangkah sukacitanya
basuh dosaku. Pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya segala waktu dan tempat seperti jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama kita menjaga pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah ini kita bareng-bareng kita masuk dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Begitu dipersiapkan hati kita dan puji Tuhan dari pujian besar anugerahnya. Selamat bagaimana berada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
kepadamu ya Tuhan Bapa di sorga. Pada pagi hari ini, masuk ke minggu yang kedua di bulan Januari 2026, tahun yang baru. Kami tunduk kepala dan hendak bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini sekalipun ada cuaca hujan, tapi Tuhan boleh menghentar kami dari kediaman kami masing-masing. Kami ada di rumah Tuhan dalam perjumpaan kami dengan Tuhan, dalam ibadah minggu pada minggu pagi ini di tempat ini. Kiranya penghiburan, kekuatan dari Allah Tuhan karuniakan kepada kami sekalian pagi ini. Roh sukacita dan berkat Allah Tuhan anugerahkannya bagi kami dalam ibadah minggu pagi ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berkesempatan untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah semua persembahan puji-pujian kami menjadi persembahan yang baik yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Kini tiba saatnya ya Bapa yang baik, kami akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa dan memohon kepadamu, urapi kami semua dengan Roh yang kudus, terangi dan arahkan kami dengan tuntunan Roh yang kudus, supaya dalam kelemahan, dalam keterbatasan kami untuk memahami firman Allah, kami mampu untuk mengerti, memahami apa yang akan kami baca dalam renungan firman pada pagi ini. Berdoa untuk Bapak Mama, saudaraku yang terkasih, Allah kiranya Tuhan memberkati mereka dengan firman yang kami akan bacakannya pada pagi ini. Tenangkan hati dan pikiran-pikiran kami ya Tuhan, serta arahkan kami ya Tuhan, supaya kami dalam beberapa menit ke depan memanfaatkan waktu yang ada untuk membaca dan dapat merenungkan firman dalam tuntunan kuasa Roh yang kudus. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji syukur kepada Tuhan, sekalipun tadi malam hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk ada dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah minggu yang kedua pada bulan Januari tahun yang baru 2026. Puji Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Landasi ibadah kita pagi ini dari kitab Yohanes 1, Injil Yohanes maksudnya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan untuk menghormati firman Tuhan, saya rindu pagi ini kita semua bangkit berdiri dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes menunjuk kepada Yesus. 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air,
supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atas. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun di atas seseorang dan tinggal di atas, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan kita pada pagi ini saya memberi tema baptisan Yesus sebagai wujud proklamasi Allah dan tanda pengutusan Yesus. Baptisan Yesus sebagai wujud proklamasi Allah dan tanda pengutusan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pagi ini sedang berbicara atau bercerita tentang peristiwa Yohanes Pembaptis akan melakukan baptisan bagi Yesus. Jadi Yohanes ada di Sungai Yordan untuk melakukan baptisan untuk masyarakat pada zaman itu. Salah satu yang datang menyusul untuk menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis adalah Yesus. Begitu ya. Ini cerita. Jadi pada catatan yang pertama, mengapa baptisan itu begitu penting? Karena baptisan selalu dihubungkan dengan persekutuan sebagai tanda kepemilikan seseorang dengan Tuhan Allah. Begitu ya. Jadi makanya kenapa kita anak-anak kita dorong untuk harus baptis? Karena mereka bukan hanya identitas sebagai anak dari Bapa dan Mama, tapi mereka harus dibawa kepada Tuhan untuk menerima baptisan sebagai pertanda bahwa mereka juga adalah milik dari Allah. Kira-kira begitu. Salah satu yang ikut datang di Sungai Yordan dan ingin menerima baptisan adalah Yesus. Hanya persoalannya, konteks pembacaan kita kalau kita kaitkan dengan Matius 3, Yesus bukan anak kecil. Tapi Yesus adalah orang yang sudah dewasa, ya diperkirakan kurang lebih 30 tahun. Ia datang sendiri dan berjumpa dengan Yohanes di Sungai Yordan dan meminta untuk menerima baptisan. Pertanyaan yang kemudian barangkali sedikit harus mendasar adalah, mengapa Yesus yang adalah utusan Allah atau anak Allah harus menerima baptisan itu? Jawabannya, baptisannya dia. Saya melihat dalam bacaan Yohanes 1 lebih kepada proklamasi. Proklamasi itu apa? Sebuah pernyataan dari Allah kepada khalayak ramai, kepada dunia, kepada banyak orang, bahwa Yesus itu anak Allah. Lalu mengapa juga harus dibaptis? Karena Yesus sedang dipersiapkan untuk memasuki ladang pelayanan. Jadi Yesus itu di usia 30 tahun, dia akan terjun dalam pelayanan praktis, dalam pelayanan rohani. Nah, karena itu dia harus dibaptis sebagai tanda membangun persekutuan, kepemilikan dengan Allah. Ada keterikatan dengan Tuhannya, dengan Allah Bapa, Sang Pemilik ini. Makanya Bapak Mama, khususnya Bapak Mama Majelis, saya hanya mau mengingatkan bahwa ketika Bapak Mama menjadi majelis, termasuk saya yang menjadi pendeta, kepada kita itu ada doa pemutusan dan doa berkat sebelum kita terjun dalam pelayanan. Jadi karena itu saya sih berdoa dan berharap harus mempertanggungjawabkan, artinya menjaga doa pemutusan itu sampai pada batasnya. Jadi contoh nih,
Kalau Bapak Ibu Majelis yang sekarang melayani kan sampai 2017. Pertahankan, jangan sampai nanti 2027 kita balik, kecil kembali, 2027. Artinya maksud saya ini, ingatkan saja, bukan menakut-takuti, tapi mengingatkan bahwa kepada Bapak Mama ada sebuah tanggung jawab, di mana kita mengutus atas nama Allah untuk mempertemukan Bapak Ibu dengan Allah, Sang Pemilik hidup, untuk sebuah tujuan pelayanan. Jadi tandanya Yesus waktu itu adalah melalui baptisan. Kita tentu tidak seperti itu. Tapi satu hal yang saya ingatkan, ada sebuah penumpangan tangan dan doa pengutusan dan berkat. Dan itu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada waktu. Jadi artinya saya ingatkan, jangan juga ini majelis di saat ada arti biar sudah boleh. Jangan, nanti ada masa di mana Tuhan menuntut pertanggungjawaban Dia atas apa yang terjadi pada waktu itu. Ya, Tuhan. Yesus, ini saya sedikit kaitkan ini. Yesus adalah anak Allah. Amin. Beberapa waktu lalu kita baru selesai Natal. Berulang kali kita berbicara bahwa Natal itu memperingati hari kelahiran Yesus yang adalah anak Allah, yang diutus oleh Allah ke dalam dunia. Tujuannya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, tapi sekaligus kehadiran Yesus sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita pada sepanjang perjalanan hidup kita selama kita ada dalam dunia. Lalu apa hubungannya setelah itu? Ia dibaptis. Karena baptisan tadi adalah upaya Allah untuk membuat Yesus mengalami keterikatan dengan Allah sebelum terjun dalam pelayanan. Yang kedua, baptisan ini dikaitkan dengan proklamasi. Anak-anak remaja kan masih ingat proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dan seterusnya. Itu kan diucapkan oleh siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada waktu memproklamirkan tentang kemerdekaan. Jadi pernyataan proklamasi itu adalah upaya mereka sebagai bangsa untuk memproklamasikan kepada dunia, kepada banyak orang, kepada semua negara, bahwa per hari proklamasi itu dibacakan, Indonesia sudah merdeka. Supaya semua orang dan semua negara tahu bahwa Indonesia sudah merdeka di tanggal 17 Agustus 45. Yesus juga demikian. Allah ingin memproklamirkan Yesus kepada khalayak ramai, kepada dunia, bahwa Yesus yang walaupun lahir dari anak tukang kayu, Yusuf dan Maria, tapi dia adalah utusan Allah, anak Allah yang kudus, yang wajib hukumnya untuk diakui dan diterima dalam kehidupan kaum beriman. Jadi sekalipun dia anak terlahir dari keturunan Yusuf dan Maria yang dianggap kurang keren, kurang terhormat, tapi Allah tetap memilih dia, dan karena itu Allah ingin menunjukkan, memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus itu anak Allah yang hadir untuk menyelamatkan dunia. Karena itu baptisan. Sehingga kalau kita lihat dalam percakapannya, Yesus waktu datang dia bilang kepada Yohanes supaya dibaptis oleh Yohanes. Yohanes bilang, jangan, bukan aku yang membaptis engkau, harusnya saya yang membaptis engkau. Tapi Yesus bilang supaya tergenapilah rencana Allah. Jadi Allah mau supaya Yesus sebelum terjun dalam pelayanannya, dia harus dihubungkan dengan pemilik pelayanan, tapi sekaligus Allah ingin menyampaikan kepada dunia. Kata yang saya gunakan adalah proklamasi. Memproklamirkan kepada khalayak ramai, kepada dunia, bahwa Yesus itu anak Allah. Anak Allah. Jadi karena itu Bapak Mama bersaudaraku yang terkasih, sekalipun Yesus dalam perjalanan pelayanannya kemudian seringkali mengalami aniaya, ancaman, kesukaran, tantangan, kesusahan, kesusahannya.
Tapi Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan kalau kita lihat kisah-kisah perjalanan Yesus dalam pelayanan, berulang kali orang berusaha untuk mencelakakan dia, tapi Allah menolong Yesus, menyelamatkan dia, menghindarkan dia dari berbagai kesulitan dan tantangan. Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini tadi saya sampaikan bahwa kisah Yesus sebagai wujud proklamasi, tapi sebagai tanda juga pemutusan Yesus. Jadi kalau kita membaca pembacaan kita pada bagian yang pertama dalam renungan kita pagi ini, saya berbicara tentang baptisan Yesus sebagai wujud proklamasi. Pada catatan ini saya sampaikan di awal tadi, Yesus hadir dalam baptisan itu. Sekaligus Allah ingin menunjukkan, memproklamirkan, menyampaikan kepada khalayak ramai, kepada banyak orang, kepada dunia ini, bahwa Yesus itu anak Allah. Tandanya apa? Tandanya adalah Roh Kudus turun berupa burung merpati. Hingga di dalam dia sebagai Yohanes sendiri, sebagai orang yang membaptis Yesus, sadar, tahulah dia bahwa Yohanes hanya sebagai alat, sebagai sarana, tapi yang punya kuasa dan kewenangan itu datangnya dari Allah. Amin. Makanya Bapak Mama, sekali lagi Bapak Mama Majelis, saya ingatkan, yang tumpangkan tangan mungkin pendeta, tapi ingat baik, pendeta menumpangkan tangan atas nama Allah. Jadi masing-masing harus bisa mempertanggungjawabkan pada waktu. Saya sih berdoa Bapak Mama harus tetap setia sampai akhir masa jabatan pelayan. Ya toh, begitu kok Ibu Bapak Majelis, begitu ya. Tidak, saya waktu merenungkan ini, termasuk saya juga mengukur diri. Karena itu saya selalu bilang kepada diri saya akan tetap melayani. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak kesulitan. Tapi saya selalu berdoa, saya berharap sampai Tuhan datang kembali, atau pada waktu Tuhan memanggil saya tetap dalam keadaan setia melayani. Kenapa? Karena saya tahu panggilan hidup saya. Saya pendeta sudah memasuki 28 tahun. Tinggal 2 tahun lagi, saya 30 tahun melayani di gereja sebagai gembala. Saya tahu apa artinya sebuah panggilan hidup. Saya tahu. Dan Yesus dalam konteks Allah memilih dia sebagai utusan yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena itu Yesus harus tunduk taat kepada apa yang Tuhan mau. Walaupun jalannya harus mengalami baptisan melalui siapa? Yohanes. Rasanya kayak tidak pas gitu ya. Tapi Yesus ingin lakukan itu sebagai bukti ketaatan kepada Allah pemilik hidup itu. Yohanes sadar akan keadaan itu. Yohanes hanya alat, hanya sebagai sarana yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi saluran berkat untuk sebuah pelayanan yang besar. Jadi Bapak Mama, pada poin ini saya berharap kalaupun keadaan kita, kedudukan kita sebagai jemaat, sebagai warga gereja, mungkin kita adalah Yohanes yang tidak begitu terkenal seperti Yesus. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah minder. Besarkan iman, kuatkan keyakinan untuk terus hidup di tengah dunia, terus menantikan hidup dan melayani pekerjaannya dimanapun kita berada melalui profesi kita masing-masing. Amin. Jangan pernah kecil hati. Saya bersedikit cerita, saya dulu melayani di kota Jakarta, melayani lumayan jemaat yang besar dan banyak sekali orang kaya. Jemaat yang saya layani waktu itu termasuk banyak orang kaya. Saya senang. Dan kalau hari ini membandingkan dengan yang beberapa waktu lalu, saya rasa kadang-kadang kecil hati juga. Tapi saya pikir, saya tetap sama Tuhan. Sekalipun pelayanan tidak sebesar yang saya pernah alami beberapa puluh tahun yang lalu,
Tapi saya merasa penting di mata Allah. Buktinya bahwa saya masih didapati setia walaupun ada banyak tantangan. Yohanes memang kecil, tapi ingat dia dipakai oleh Allah menjadi orang yang penting, menjadi figur yang baik untuk melakukan pembaptisan bagi Yesus sebagai sebuah ketaatan kepada Allah Bapa Surga. Jadi hidup hari ini, mari kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun saya tahu menjalani hari hidup ini bukan perkara gampang. Tantangan seringkali kita alami. Amin kok. Kesulitan seringkali kita jumpai. Persoalan seringkali silih berganti kita rasakan dan alami. Apalagi kesusahan hidup. Tapi apapun itu, mari kita terus setia dan berharap pada Tuhan. Belajar dari Yohanes, belajar dari Yesus. Mereka adalah utusan-utusan Allah yang dipercaya oleh Allah. Tapi mereka melakukan apa yang kelihatannya seperti sepele. Yesus datang kepada Yohanes. Yohanes seperti menolak karena dia pikir yang datang adalah Yesus. Tapi dia juga sadar bahwa dia adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah untuk membaptis. Dia lakukan dengan penuh ketaatan, tidak menjadi minder atau karena kecil hati. Amin. Yesus juga sebagai kedudukan sebagai anak Allah. Waktu dia berjumpa dengan Yesus di Yohanes, dia tidak menempatkan diri sebagai anak Allah yang lebih dahsyat, lebih hebat dari Yohanes. Sebaliknya, dia dengan rendah hati mengakui kedudukan seorang Yohanes, lalu memberikan dirinya untuk menerima baptisan. Ada sebuah perjumpaan dan orang bilang sebuah kerjasama yang baik. Untuk apakah mereka mau bekerja sama? Untuk mewujudkan tujuan Allah, supaya Yesus dapat segera terjun dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ini kan kalau kita lihat dalam sejarahnya, setelah dia dibaptis, lalu kemudian pertama kali dia mau masuk dalam pelayanan itu, dia ada di mana? Anak-anak remaja Yosua, Simon, Aurel, tahu di mana? Setelah dia dibaptis, dia kemana? Dia ke padang gurun. Itu Alkitab yang di padang gurun dia bikin apa? Dia berpuasa. Dia ingin memulai pelayanannya, tapi dia tahu bahwa baptisan yang dia baru terima telah menghubungkan dia dengan Allah. Tapi dia ingin mempersiapkan hati dengan baik sebelum terjun secara praktis dalam pelayanan. Dia berpuasa. Tantangan yang pertama pada waktu dia berpuasa di padang gurun apa? Dia dicobai oleh ular. Iya, cobaan pertama dia bilang apa? Ada anak-anak yang tahu? Ular bilang kepada Yesus, kalau engkau benar-benar anak Allah. Ada yang lanjutkan, coba ganti batu menjadi roti. Yesus dalam hati terlalu kecil, tapi bukan tujuan. Karena dia jawabannya apa? Manusia hidup bukan dari, tapi dari firman yang diperkatakan. Amin. Ini saya kenapa cerita dalam hubungan dengan baptisan sebagai proklamasi Allah kepada dunia bahwa Yesus itu anak Allah. Sekalipun tantangannya saya bilang tadi, dia dicobai oleh iblis. Saya mau tanya Bapak Mama, kita sering mengalami cobaan ketika sering dan mungkin terlalu banyak, terlalu sering. Amin kok. Cobaan terlalu banyak datang dalam berbagai rupa-rupa, dalam berbagai keadaan. Tapi Yesus dalam konteks dia berpuasa kan dia lapar. Iblis kan tahu, ini kalau lapar, ini kalau dicobai pasti dia tumbang. Iya kan? Coba saya tanya, Bapak Mama kalau kita tidak punya apa-apa di rumah, itu pusing kepala, bisa bakal suami istri, bisa bawa marah, bisa bawa ribut dan seterusnya. Iya kan? Dalam batas tertentu ada orang yang lupa diri lalu pencurilah, penipulah dan seterusnya. Iya kan? Dalam konteks ini. Karena itu iblis tahu, kemudian dia bilang kepada Yesus, kalau engkau benar anak Allah, coba rubah ini Pak. Yesus bilang bukan.
Kalau hanya sekedar rubah pasti bisa, tapi bukan tujuan. Ya kan? Lalu yang berikutnya apa? Saya langsung loncat. Soal tahta. Makan minum tahta. Hari ini saya mau sampaikan sering kali terjadi. Ya soal tahta, jabatan, orang lupa dengan diri sendiri. Bahkan lupa dengan Tuhan. Ya kan? Orang sering kali lupa. Tapi kembali. Apapun yang terjadi dalam bacaan kita, baptisan yang diterima oleh Yesus adalah upaya Allah untuk memproklamirkan Yesus kepada dunia bahwa Dia adalah anak Allah. Bagi saya dan saudara ini, kita wajib hukumnya untuk mengakui dan menerima bahwa Yesus Kristus yang kita percaya, yang saya dan Bapak Mama kita imani, Dialah Tuhan Allah bagi kita semua. Amin. Dia Tuhan yang hadir untuk memberi keselamatan atas dosa dan salahnya kita. Amin. Dia juru selamat buat kita. Karena itu memang dalam liturgi kita selalu ada pengakuan dosa. Amin kok. Kenapa harus pengakuan dosa tiap minggu? Karena kita sadar, gereja sadar, saya pendeta sadar bahwa kita adalah manusia yang biasa, di mana tantangan itu akan sering kali kita alami. Kemungkinan untuk kita jatuh dalam dosa itu sering kita akan lakukan. Entah itu pikiran kah, entah itu dalam ucapan kah, entah itu dalam tindakan dan perbuatan. Itu sebabnya dalam kesadaran itu gereja menyediakan ruang supaya setiap minggu paling tidak kita ada ruang untuk datang kepada Allah dan mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Makanya di kita gereja kan tiap minggu harus ada pengakuan dosa. Dan pengakuan dosa ini harus diucapkan bersama. Sekalipun kita baca, tapi saya selalu berharap waktu kita baca, kita angkat hati kepada Tuhan, supaya doa yang terucap dari bibir mulut kita juga adalah doa yang keluar dari lubuk hati yang paling terdalam, dari sebuah rasa penyesalan. Karena sebagai manusia kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan salah. Kita wajib hukumnya mengaku dosa. Tapi yang kedua, bahwa Allah memproklamirkan Yesus ke dalam dunia karena Dia bukan saja anak Allah yang dapat menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, tapi Dia juga adalah anak Allah yang datang untuk menyertai umat manusia. Amin. Dia iman. Dia apa iman? Immanuel. Allah beserta dengan kita. Jadi sekalipun kita sekarang minggu kedua bulan Januari, saya tidak tahu apa beban hidup yang kita sedang merasakan, apa persoalan, apa tantangan, apa kesulitan, apa kesusahan yang kita masing-masing alami dalam diri dan mungkin keluarga-keluarga kita. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Bapak Mama, Saudara imani bahwa Yesus itu anak Allah. Dialah Sang Immanuel, Allah yang datang untuk menyertai kita semua. Amin. Kau besarkan iman, kuatkan, teguhkan kekuatan imanmu untuk berharap pada Tuhan. Saya hari Jumat ibadah dengan anak-anak sekolah minggu, anak-anak PAUD dan anak-anak SD. Firman Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan gentar. Karena Allah akan menyertai dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada di manakah Ibrani? Ulangan 31 ayat yang ke-6. Allah meyakinkan umatnya, jangan takut, tapi juga jangan gentar. Kuatkan, teguhkan hati. Harus kuat. Hidup memang tantangan, perjuangan orang bilang, tapi kuatkan hati. Allah menyertai kita. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jadi waktu Yesus dibaptis, setelah dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya, lalu suara itu mengikuti dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nanti pembimbing kita ya, tadi ya, Matius 3 ayat yang ke-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
luar biasa. Ini anakku yang kukasihi kepada. Jadi kalau demikian Allah mengakui, mengutus Yesus, memproklamirkannya kepada kita sebagai anak Allah yang diakui dan diutus oleh Allah. Maka wajib hukumnya untuk saya dan Bapak Mama mengakui Yesus, menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, supaya hidup kita juga diselamatkan oleh Allah, kita disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Allah. Yang kedua, baptisan Yesus adalah tanda pengutusan. Pengutusannya apa? Karena setelah Yesus dibaptis, untuk pertama kali dia mulai terjun dalam pelayanan. Jadi baptisan bagi seorang Yesus adalah tanda pengutusan dia ke dalam dunia, dalam pelayanan. Yesus melayani berapa tahun Paskah? 3,5 tahun. 33 tahun dia meninggal. Dia mengalami derita dan mati. 3 tahun. Tidak terlalu lama. Tapi Mama saya sekalian, sekalipun tidak terlalu lama, tapi pelayanannya sungguh dapat berdampak bagi banyak orang. Ada banyak orang yang mengalami pemulihan, ada banyak orang yang mengalami berkat Allah yang begitu luar biasa. Apa yang saya mau bilang, ibu-ibu guru yang hadir, ibu bapak ibu majelis yang saya hormati, sekalipun mungkin waktu kita terbatas untuk melayani, tapi saya rasa selama ada kesempatan, mari kita melayani yang terbaik untuk kita jadi dampak dan berkat buat orang lain. Amin. Sekalipun mungkin seringkali orang tidak mengenal kita, mungkin orang kurang merasakan kita untuk pelayanan, tapi saya ingin sampaikan, mari kita konsisten untuk lakukan pelayanan, apapun yang terjadi. Hari Jumat itu, pada saat yang bersamaan saya sudah diberitahu untuk hari Jumat saya melayani, diberitakan firman Tuhan untuk anak PAUD dan anak SD dan ibu-ibu guru. Pada saat yang bersamaan hari Jumat itu ada Natal Hidup PAUD. Para guru dan kepala sekolah pengelola PAUD se-Kota Kupang. Saya kemudian memutuskan untuk Pascal dan Pastef yang ikut. Saya kadang-kadang pikir Bapak Stef, kan kalau hotel Natal di Hotel Aston kan keren. Kan saya juga bangga kalau saya yang pergi. Serius ini saya cerita. Ini kesaksian. Tapi saya lebih memilih untuk melayani untuk anak-anak. Sekalipun mungkin untuk saat itu tidak terkenal. Kalau saya lihat Pastef Pascal, Ibu Dela dengan Pastef foto dengan kepala himpau di Kota Kupang, orang yang begitu ganteng, foto di hotel kan saya juga suka. Saya tidak munafik, tapi saya mau sampaikan, saya komitmen dalam pelayanan. Saya akan tetap melayani walaupun begini-begini. Bu Marlin, saya kepala sekolah PAUD Anugerah, hanya kepala sekolah yang jarang masuk sekolah. Rumah dekat, mas saya pemalas. Ini saya begini kepala sekolah, ini PAUD Anugerah Kokoh. Hanya memang kepala sekolah saya kurang keren. Ini kalau PNS Ibu Yohana, pasti saya sudah dipecat. Saya sudah dipecat pasti. Tapi biar begini-begini jelek Pak, tetap kalau kayak gitu undangan pasti sampai juga untuk saya. Jadi saya tetap bangga. Jadi saya mau saksikan gini, panggilan kita hari ini adalah bagaimana kita menjadi berdampak buat orang lain. Dunia sekarang membutuhkan kehadiran saya dan kehadiran kita sebagai kaum beriman. Orang-orang percaya kan itu. Saya minta Bapak Mama Majelis, sebentar siang kita ada rapat ya. Saya mau supaya kita rapat dan berdoa untuk memulai pelayanan kembali tahun 2026. Saya berharap Bapak Mama datang, kita berdoa untuk terus menyatukan pendapat, menyatukan persepsi, supaya kita ingin tahun 2026 sekalipun kita kecil, sekalipun pelayanan kita tidak terlalu besar, tapi saya rindu kita selalu hadir untuk menjadi berkat
dalam pelayanan dan kesaksian kita, supaya nama Yesus yang diproklamirkan oleh Allah, bahwa inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan itu, kita terus sampaikan kepada dunia, sampaikan ke masyarakat sekeliling kita, bahwa dia adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Tapi dia bukan hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita umat manusia, tapi dia Tuhan yang bertanggung jawab, yang mau menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini saya bilang serius. Itu Tuhan bilang, suami istri bisa saling marah, banyak orang bercerai di sana, tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita bangga. Kita bangga kepada Tuhan. Jadi baptisan yang diterima oleh Yesus dalam bacaan kita, Allah ingin menunjukkan bahwa Yesus yang menerima baptisan adalah tanda untuk dia akan diutus ke dalam pelayanan yang praktis di tengah dunia. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, waktu dia datang, Yohanes bilang begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu pada berikutnya ada komunikasi, tapi pada ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Kalau kita memperhatikan dua bacaan antara Matius 3 ayat yang 17, lalu kemudian Yohanes 1, ada dua hal yang berbeda. Pada Matius, Allah sendiri yang memberi pernyataan kepada Yohanes bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pada pembacaan Yohanes 1, Yohanes sendirilah yang mengakui dan berkata, ia inilah anak Allah. Sebuah pengakuan dari seorang Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Bahwa dengan dibaptisnya Yesus, lalu turunnya Roh Kudus ke atas Yesus, membuat seorang Yohanes sadar bahwa Allah telah mengutus Yesus. Bukan sekedar dia anak dari Yusuf dan Maria, tapi dia adalah anak Allah. Dan Yohanes orang pertama yang mengakui. Amin. Dia orang yang mengakui. Makanya waktu saya perhatikan sejarahnya Yohanes ini, pengakuan dia, walaupun Yohanes tidak terkenal seperti Yesus, tapi Yohanes ini adalah orang yang dipakai oleh Allah dan diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan pelayanan hidupnya. Sekalipun dia tidak terkenal, tapi dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Sampai pada bagian ini, hari ini Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang baptisan, saya percaya kita yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang sudah menerima baptisan, bahkan juga telah menerima sidi pengakuan percaya. Saya berdoa dan berharap kiranya kita belajar dari Yohanes dan Yesus, bahwa baptisan ini memperkuat keyakinan kita bahwa kita dengan Allah adalah satu dalam sebuah panggilan. Yohanes dan Yesus adalah dua orang yang berbeda, tapi disatukan dalam sebuah panggilan hidup untuk menjadi berkat bagi dunia. Baptisan menjadi awal untuk menyatukan mereka. Sekaligus Allah ingin memakai baptisan sebagai pernyataan proklamasi kepada dunia, menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa Yesus itu anak Allah yang wajib hukumnya kita terima, kita akui, dan kita melayani dia dengan sungguh. Yang berikut, bahwa hendaknya dalam perenungan kita pagi, dalam pelajaran yang kita bisa ambil hari ini, jangan pernah merasa kecil. Sekalipun dalam perjalanan hidup dan panggilan pelayanan kita tidak sehebat seperti orang lain. Besarkan hati, karena pada dasarnya kita semua tetap berharga di mata Allah. Yesus dan Yohanes memang berbeda. Yesus lebih populer dari Yohanes, tapi mereka dua orang yang dipanggil dan diutus untuk diperlengkapi dan menjadi berkat buat banyak. Saya juga rindu Bapak Mama Saudara terkasih, sebagai warga gereja dan sebagai orang beriman, mari kita besarkan iman bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia dan pertandanya adalah Roh Kudus hinggap di dalam dia dalam burung merpati. Kehadirannya adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita.
Sadarlah kita semua bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Selalu berdoa dan minta pengampunan dari Yesus supaya hidup kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Sadarlah kita sebagai warga gereja dan kaum beriman bahwa perjalanan hidup kita di tahun 2026 yang masih terbentang jauh ke depan, kita tidak akan pernah mampu menjalani sendiri kalau bukan karena Tuhan. Karena itu undang Yesus, libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, karena Dia Immanuel, Allah yang akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Bagian yang terakhir dari baptisan sebagai pertanda pengutusan ingin mengajar kita dan ingatkan kita bahwa Yesus telah diutus ke dalam dunia. Dan firman-Nya dalam Yohanes 10 ayat yang 10 bagian B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang ketiga, bahwa Yesus sudah datang, telah datang ke dalam dunia, telah diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Salah satu tugas penting yang diemban oleh Yesus ialah supaya kepada kita diberkati oleh Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, tapi juga mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Baca itu baik-baik. Imani, yakini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh menerpa kita, kesusahan boleh silih berganti, tapi satu hal Yesus bilang kepada kita pagi ini, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Meresponi kebenaran firman Tuhan, kita akan mengatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan hati atau karena paksaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Alasan memerintahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa dicukupkan dalam segala sesuatu dan malah berkenan dalam berbagai kehidupan. Demikian 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan ayat 9. Sambil memberi bagi Tuhan, kita muji Tuhan dan terus jemaat berkata setiap satu bagian. Pujian berkat yang tercurah di dunia itu juga. Itulah janji
Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi ini, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat hati kami hendak berdoa dan berserah kepadamu, berdoa dan memohon akan belas kasihan-Mu kepada kami sekalian. Kami berdoa dan berharap kiranya Tuhan Yesus dalam kekudusan-Mu, Tuhan berkenan mendengarkan setiap doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu pada pagi ini. Tuhan Yesus Bapa di surga, pada pagi ini kami berdoa, bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong memampukan kami untuk dapat menghayati akan setiap pemberitaan firman-Mu, dan Tuhan menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami hendak berdoa menyerahkan semua gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini akan melakukan ibadah-ibadah di kota besar, di pedalaman, di pelosok manapun. Doa kami agar Allah menyertai semua gereja Tuhan dalam pelayanannya hari ini. Doa dan harapan kami supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan dan nama Yesus Tuhan disampaikan ke segenap isi dunia ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, bahwa kami pula untuk gereja Tuhan ditempati Jemaat Sola Gracia, Allah memberkatinya dalam pelayanannya. Khususnya kami akan memasuki pelayanan-pelayanan kategorial yang akan memulai pada minggu yang akan datang. Mohon kiranya Tuhan menolong kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai majelis gereja, sebagai guru-guru. Kami rindu supaya dalam kebersamaan kami ingin hidup dan pelayanan kami dapat berdampak untuk dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan gereja-Mu untuk masuki minggu yang akan datang. Allah memberkatinya. Ya Tuhan Bapa di surga, demikian kami mendoakan untuk pelayanan-pelayanan yang terkait di bidang pendidikan yang dilangsungkan di wilayah Haukoto dan sekitarnya, yang bersama dengan pelayanan gereja Mudisi. Kami berdoa untuk PAUD Anugerah Haukoto dan SDK Anugerah Haukoto. Allah memberkatinya dalam nama Yesus. Kami rindu supaya Allah menolong, memberikan pertumbuhan, kemajuan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di mana pada tanggal 20 yang akan datang ada Mr. Kam dan timnya dari Jakarta yang akan berkunjung ke daerah ini Tuhan. Kami mohon agar Allah menolong, memberkati kerinduan kami supaya kehadiran mereka dapat membawa berkat bagi masa depan pelayanan-pelayanan kami di daerah ini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pagi ini kami berdoa menyerahkan untuk kami semua yang hadir pada pagi, Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anakku yang hadir pada pagi hari ini. Allah memberkati mereka, memberkati tiap-tiap pribadi yang hadir pagi ini, tapi juga memberkati dalam keluarga, rumah tangga, dan dalam setiap tugas usaha dan pekerjaan. Kerinduan kami ya Tuhan, supaya apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan membuat menjadi berhasil untuk membuat kami menikmati kebahagiaan dan berkat Allah selalu Allah anugerahkan bagi kami semua dalam keluarga, dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat Tuhan, untuk Bapak Ibu jemaat majelis gereja yang hari ini tidak dapat hadir karena mungkin cuaca. Ya Tuhan Bapa di surga, kiranya Tuhan mengunjungi mereka, ingatkan buat mereka supaya di lain waktu dan kesempatan semua kami boleh berkumpul untuk beribadah, menyatakan hormat dan syukur kami kepada Tuhan sebagai kaum beriman, supaya melalui hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, negara Republik Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan agar Allah memberkati negara dan bangsa kami. Berdoa untuk para pemimpin negara kami,
dari presiden, wakil presiden, para menteri, Allah memberikan hikmat bijaksana di dalam memimpin akan negara dan bangsa. Doa kami bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kota Kupang. Tuhan memberkati daerah kami agar daerah kami terus bertumbuh maju dan membawa berkat bagi masyarakat yang ada di NTT pada umumnya dan kami yang ada di Kota Kupang. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami hendak berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan pemuda. Kami menantang mereka dalam tangan Allah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati hidup dan masa depan mereka, memberkati akan pendidikan mereka, berikan hikmat, kemampuan, kepintaran, supaya kelak mereka tumbuh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan Bapa yang baik, untuk persembahan syukur yang telah kami persembahkan kepadamu pagi ini. Terimalah persembahan kami umat-Mu pagi ini, dan kiranya dalam kasih karunia-Mu Tuhan memberkati Bapak Mama, saudara-saudaraku yang telah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kami jam 2 siang Tuhan, kami akan mengadakan rapat bersama dengan Bapak Ibu Majelis Gereja untuk menggumuli pelayanan kami di tahun yang baru, tahun 2026. Mohon kepadamu agar Tuhan menolong kami, supaya kami dapat hadir, yang kami boleh saling menghibur, menguatkan, tapi menyatukan pandangan kami untuk memulai pelayanan yang ada, untuk hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Ya Tuhan Bapa yang baik, sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi dan memberkati kami semua. Dengarkan doa dan permohonan kami ya Tuhan pada pagi ini, karena kami datang dan berdoa kepadamu, berlaskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri, kita akhiri pada kita pagi dengan sebuah pujian bagi Tuhan. Jejak dulu. Namun tetap
Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Shalom. Baik, sebelum kita kembali ke tujuan kita masing-masing, mari kita ikuti waktu jemaat. Satu, gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir dalam hari ini dengan Yesus memberkati. Yang kedua, pengumuman disampaikan pemberitahuan kepada Bapak Ibu majelis bahwa akan diadakan rapat pada hari ini, Minggu tanggal 11 Januari 2026 pada jam 2 siang. Harap kehadiran. Yang ketiga, pelayanan untuk minggu depan, para petugas sudah tertera dalam lampiran ini, semoga mempersiapkan diri untuk pelayanan minggu depan. Yang keempat, pelayanan untuk ibadah rumah tangga pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Pelayan Bapak Pendeta Yusuf Nasihat dan Ibu Marta Bella akan bertempat di keluarga Bapak Mikael Sumana. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan sudah tertera dalam lembaran ini. Jika ada kesalahan dalam tulisan, silakan diberitahukan untuk perbaikan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.